Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di acara Kongres Natri Game. Sesuai janji, Kang Ahong punya satu cerita lagi. Setelah kemarin bercerita tentang pengalaman tersuksesnya naik gunung, sekarang pengalaman yang paling berharga dan bisa dikatakan tidak sukses, Kang Ahong ya. Tidak sukses, tapi ada pelajaran di situ yang harus dicatat. Yaitu judulnya berarti pendakian yang gagal berarti ya. Gagal. Tapi ada faktornya. Tapi sebelumnya kumaha kabar Kang Ahong? Sehat? Alhamdulillah sehat. Kumaha keluarga di rumah sehat? Aman. Kegiatan apa kegiatan? Tidak punya pekerjaan tetap tapi tetap bekerja. Oke. Tidak punya kegiatan tetap tapi tetap berkegiatan. Tapi penghasilan ada? Penghasilan ada, rumahnya Tidak punya penghasilan tapi Tapi tetap tetap berpenghasilan berpenghasilan, gitu ya. tetap. Oke. Nah, sesuai janji sebelumnya, kan Kang Ahong mau bercerita nih tentang bagaimana naik gunung pengalaman tentang naik gunung yang dianggap tidak sukses tapi dapat pelajaran di situ. Tidak sukses berarti perjalanannya, tapi sukses memberikan pelajaran buat Kang Ahong ya. Silahkan dimulai. Itu kira-kira ke gunung mana Kang Ahong? Di 2000 berapa ya? 2006 kalau nggak salah. 2006. Sepuh juga Kang Ahong naik gunung 2006 berarti. Encan Encan clothing. Nah, teh. Di 2006 kali itu teh ya karena di episode sebelumnya kan saya udah bercerita tentang Gunung Cermai ya, Gunung Cermai, dan itu mendapat saya dapat banyak pelajaran di sana gitu. Dan ini ada cerita lagi di 2006 ketika mulai menginjak ketika Jawa Barat nih ceritanya udah nih gitu. Jawa Barat itu berarti apa aja? Jawa Barat tuh Cikuray, ada Cermai, Gede Pangrango berarti ya? Gunung-gunung besarnya gitu ya? Gunung-gunung besarnya. Karena kalau era-era itu teh buat naik gunung teh itu aja dulu patokannya tuh gitu. Nah, si 2006 itu saya coba untuk naik gunung ke daerah Jawa Tengah. Sindoro, Sumbing, Slamet ceritanya. Tiga titik gunung itu. Dan saya berangkat bertiga. Dulu ada senior saya, Kang Atep sama Kang Nasep atau Kang Bemo lah, ya bertiga tuh. Saya ceritanya berangkat. Cuman sebelum berangkat ini udah ada agenda ini, jauh-jauh hari udah ada agendain bahwa ini jadi ekspedisi lah, jadi ekspedisi. Cuman bertiga gunung, cuman bertiga gitu. Nah, karena saya udah punya pengalaman di Gunung Cermai kalau itu gitu kan ya, alhamdulillah bisa berhasil lah, bisa pulang dengan selamat, sehingga saya lebih semangat, lebih tertantang lagi nih gitu, pengen nyoba. Karena Cermai sukses lah ya. Ya, berhasil lah bisa pulang dengan selamat. Nah, karena pengen coba dengan hal baru lagi nih, oke nih kita coba di Jawa Tengah gitu. Jawa Tengah ada 3 gunung itu, saya coba untuk ya ngobrol sama teman-teman, sama senior saya. Ya ayo kita bikin ekspedisi 3 gunung, Sindoro, Sumbing, Slamet, Triple S kalau orang-orang dulu bilang gitu. Nah, karena PD-nya saya kali itu PD apa ya? Oh, Cermai udah nih dengan karakteristik gunung yang lumayan juga tuh gitu kan, lumayan ekstrim segala macamnya gitu. Udah gitu lintas lagi kan? Nah sehingga saya yaudah bisa kok, Bismillah gitu. Bismillah saya untuk coba ke Jawa Tengah nih gitu, merambat ke Jawa Tengah sebelum ke Jawa Timur. Nanti kan gitu nih ada stepnya karena cita-citanya kan dulu cita-citanya Indonesia nih gitu. Terdekat, mulai menjauh gitu. Sampai cita-citanya saya harus nanti ke mana, Jawa Timurnya ke Semeru, banyak lah ya, Jawa Timur, Bali, Lombok kalau itu gitunya. Semangat itu teh masih ada gitu di 2006 teh. Coba dulu ke Jawa Tengah. Nah ini yang lucunya tuh apa ya? Ini kalau saya bilang sih pendakian emang gagal ya. Menurut saya gitu, gagal dalam artian saya nggak bisa. Alhamdulillah tujuannya bisa pulang dengan selamat gitu. Tapi isian selama perjalanan itu yang saya nggak bisa bercerita banyak gitu. Karena saya pengen bener-bener pulang gitu. Nah itu pengen pulang apa harus pulang? Pengen pulang dan harus pulang. Oke. Nah kejadian sebelumnya ini yang jadi saya sehingga fisik saya nggak bisa dipaksakan gitu. Jadi sebelum naik 3 gunung ini, nah saya coba untuk ke
naik Gunung Gede dulu. Oke. Seminggu sebelum itu gitu. Iya. Ini kan udah diprogramin nih. Udah diprogramin buat ke Jawa Tengah ini, buat Triple S ini. Cuman sebelumnya saya harus naik Gunung Gede Pangrango dulu nih karena belum. Oke. Nah, jadi kalau kalau ini belum tamat nih Jawa Baratnya nih gitu kan. Cikureynya tadi udah, Ciremainya udah. Nah, ini Gunung Gedenya belum gitu. Ya. Nah, kebetulan waktu itu ada momen apa ya? Momen ini kalau nggak salah di 2005 kalau nggak salah itu masih 2005 ya. Oke, 2005 berarti ya. Ada ini pendakian ini si pecinta alam itu si Indonesia kalau nggak salah 2005 lah. Jambore. Jambore gitu. Oh ya, Jambore. Jambore pecinta alam tuh Se-Indonesia. si Indonesia. Pertama dan nggak ada lagi itu. Berarti di 2005 ya. 2005 saya coba untuk padahal udah diagendain jauh-jauh hari tuh buat ke si Triple S ini. Tapi merasa kurang abdol ketika nih gunung di Jawa Barat. Ada yang terlewat sehingga saya memaksakan untuk berangkat. Kalau itu berangkat, setelah udah berangkat izin orang tua udah oke. Ke Triple S ini. Nah, si Gunung Gede ini saya nggak izin gitu, nggak minta izin. Yang penting berangkat aja dulu gitu. Nah, ketika pulang dari Gunung Gede Pangrango, ada apa ya? Fisik saya ngedrop sehingga orang tua saya tahu gitu, ibu saya tahu nggak ngizinin. Oke. Udah nggak usah berangkat ke Jawa Tengah itu tanpa seizin orang tua. Bukan tanpa izin orang tua. Tapi diketahui gitu. Diketahui tapi orang tua nggak ngizinin. Iya, berarti tanpa izin tapi mengetahui gitu keberangkatannya. Dan itu dilema gitu. Maksudnya dilemanya nih sisi lain saya harus berangkat. Ya. Karena emang udah diprogramin. Ya. Gitu kan ekspedisi ini. Tapi sisi lainnya lagi ibu saya nggak ngizinin, orang tua nggak ngizinin gitu. Karena dengan kondisi fisik gitu. Karena dengan kondisi fisik yang mungkin orang tua sayang lah melihat anaknya gitu dengan kondisi seperti itu memaksakan kehendaknya gitu buat naik gunung gitu. Nah sisi itu tuh saya coba bandel karena emang udah diprogramin gak enak lah gitu, gak enak sampai nggak jadi gitu, sampai nggak jadi gara-gara saya kalau itu. Ya udah berangkat lah walaupun ya orang tua nggak ngizinin. Jadi nggak nyuruh tapi nggak ngizinin gimana? Tahu tapi nggak ngasih izin gitu. Nah sehingga itu udah berangkat lah, ceritanya berangkat jalur Wonosobo kalau nggak salah. Jalur Wonosobo. Nah itu edan banget, itu kerasa banget ketika saya naik gunung itu. Yang pertama gunung yang saya daki adalah Sindoro. Nah Sindoro itu gila banget, maksudnya banyak puncakan semuanya lah di Sindoro tuh, sehingga nguras mental dan fisik saya. Terus dari awal keberangkatan dari base camp itu udah hujan, diguyur terus hujan gitu. Itu lewat jalur mana tuh? Selo apa lewat mana? Ini orang Wonosobo. Oh, Selo Merbabu ya? Wonosobo pokoknya daerah itu lah. Wonosobo ya? Oh, dari Wonosobo berarti ya? Daerah sana. Nah, dari awal keberangkatan tuh dari base camp awal tuh udah diguyur hujan gitu. Sehingga fisik saya tuh yang namanya bekas kecelakaan apalagi tulang lah ya. Itu sangat ngilu gitu. Maksudnya linu banget gitu, ngilu banget lah. Dan itu yang ngejadiin saya buat ngehambat pergerakan si ketika saya naik gunung itu gitu. Nah, beberapa pos saya banyak istirahat dan teman-teman pun disesuaikan dengan kondisi saya kala itu. Ya udah ayo gitu, maksudnya nggak terlalu digeber ya, disesuaikan aja gitu. Tiap pos saya berhenti istirahat dulu gitu, terus diangetin dulu karena emang si kakinya tuh kerasa banget gitu. Perjalanan beberapa titik dan di sana saya jujur ya sangat pengen pulang. Kalah berarti mental ya? Mental saya dulu kalau di Ciremai saya bercerita mental saya oke gitu. Tapi kalau di Sindoro ini mental saya udah ngedrop, fisik pun nggak punya. Itu beberapa menit lagi menuju puncak saya udah ngedrop di sana. Dan dulu masih cuman kita yang ada di puncak itu mungkin ya, atau di gunung itu cuman kita karena saya lihat dari kanan
nggak ada lagi yang naik gunung gitu, nggak ada yang mendaki lagi gitu. Nah, di pertengahan, bukan pertengahan, berapa pos terakhir lah kalau bilang pos terakhir, karena ini harus jalan gitu kan, si ekspedisi ini harus jalan, ya minimal ada dokumentasi bahwa udah nyampe si gunung pertama gitu. Nah, yang pada akhirnya saya ngebagi dengan tim, dengan teman-teman yang lain. Ya udah, saya ngecamp di sini, silahkan teman-teman muncak gitu, buat pendokumentasian gitu. Nah, saya di sana jujur sangat pengen pulang karena apa? Poinnya adalah ini orang tua. Saya ingat banget sama omongan ibu gitu yang begitu. Ya itu teh sampai terngiang gitu, maksudnya. Waduh, saya ini berdosa banget nih karena emang nggak diizinin gitu, nggak minta izin segala macem gitu. Yang pada akhirnya teman-teman naik puncak, saya stay di sana, buka tenda segala macem. Di sana saya sendiri gitu. Nggak tahu, mungkin di yang lain ada sih, cuma saya nggak tahu mungkin ya. Nggak ketemu lah. Ya nggak ketemu sama orang gitu, nggak ketemu. Nah, ketika teman-teman muncak, udahlah buat pendokumentasian. Nah, balik lagi tuh mereka bilang, "Oh, cuma 15 menit lagi ke puncak," gitu. Sebenarnya kalau dipaksain bisa, tapi percuma. Tujuan saya bukan puncak, saya pengen pulang dengan selamat gitu. Percuma gitu. Puncak nggak kemana kok gitu, nanti kita kesana lagi gitu. Nah, saya ngejelasin teman-teman, ya mungkin ekspektasi teman-teman lah ya, aduh nanggung dikit lagi gitu kan. Tapi daripada bahaya, saya nyelakain banyak, maksudnya ngerepotin orang nantinya, ngerepotin teman-teman, dan itu bahaya juga nih. Saya udah tahu ini pasti saya ini nggak nyampe, saya pasti dengan keterbatasan fisik saya nggak bakal mungkin daripada nih, gitu. tenaga sisa itu dipakai buat naik, mending dipakai buat turun. Nah itu gitu, saya punya itu, saya harus turun nih gitu. Ketika yaudah anak-anak berhasil lah kalau dibilang nyampe puncak itu, ada pendokumentasiannya, ya mungkin ada rasa gimana juga gitu kan, teman-teman tuh sisi lain pengen apa ya, bareng-bareng gitu. Tapi sisi lainnya lagi ada tugas yang harus ekspedisi ini harus jalan gitu. Yang pada akhirnya kita sepakat, yuk udah kita turun gitu. Saya belum memutuskan untuk balik tuh kali itu. Ketika belum ngomong ke anak-anak bahwa, ke teman-teman yang lain bahwa saya harus balik ke Bandung. Enggak tuh. Karena emang saya takut ngedropin anak-anak juga nih. Karena emang udah lagi apa ya? Lagi semangatnya udah berhasil melalui gunung pertama gitu kan. Nih ada 2 gunung lagi yang harus didaki nih gitu. Saya nggak mau jadiin anak-anak ngedrop juga nih gitu. Ya udah, nanti aja saya berceritanya di bawah di base camp. Nah, ketika itu udah turun, ya turun pun masih tetap dengan diguyur hujan segala macem. Pokoknya kerasa banget lah. Sampai tertati-tati saya tuh untuk jalan ke bawah tuh ke base camp tuh lumayan beberapa jam lah, lama. Nah, ketika nyampe di base camp bawah, nah baru saya berani bercerita. Ya mungkin anak-anak pun kaget juga dengan keputusan saya. Saya bilang bahwa mohon maaf, saya nggak bisa ngelanjutin lagi pendakian ini, ekspedisi ini, karena beberapa faktor, gitu kan. Ya dengan argumennya satu, fisik nih, saya udah nggak punya fisik nih, gitu. Fisik udah terbatas banget karena emang ya terus diguyur hujan, dingin segala macam, pada akhirnya ngilu, saya menghambat lah pergerakan. Yang keduanya, ingat orang tua. Ingat yang namanya orang tua, saya harus balik. Walaupun sisi lain teman-teman guys support ayo Hong, tetap nyemangetin gitu dengan sebisanya mereka lah gitu, buat nyemangetin. Ayo Hong, bisa Hong. Tapi poin yang paling lebihnya adalah ingat orang tua gitu. Izin ya tak merasa dilabrak izin itu gitu kan. Iya kudu balik gitu. Dan last minute ya, anak-anak last minute itu, ini gimana keputusan terakhirnya? Ya mau tidak mau, suka tidak suka, kala itu saya harus balik. Jadi ini gimana supaya dua-duanya jadi aman lah, maksudnya ekspedisinya tetap berjalan. Ekspedisinya tetap jalan, saya pun tetap selamat bisa balik gitu. Nah, pada akhirnya keputusan itu saya ambil, saya harus pulang, saya harus balik ke Bandung. Ya silakan teman-teman lanjut buat naik gunung yang tersisa, 2 gunung lagi gitu. Dan di sana ya kebayang dong, kita berangkat dari Bandung bareng bertiga gitu. Dan saya harus pulang sendirian kali itu dari Jawa Tengah ke Bandung.
dengan keterbatasan informasi segala macam kayak Iya. itu. Yang jadi apa ya? Ngeri juga sih gitu. Ngerinya tuh orang sisa duit sabaras ya 5.000 perak kalau tidak salah gitu. 5.000 gitu dengan ongkos ongkos nih tahu berapa 40.000 atau 30.000 lupa lagi. Pokoknya sisa uang di kantong tuh pas nyampe sebelum itu saya harus pulang tuh jam berapa ya? Malam tuh udah nggak ada mobil lagi di si terminal tuh. Ya. Karena di daerah Jawa itu kalau nggak salah nggak ada angkot ya. Iya, jarang Ya. angkot. Adanya si kalau nggak itu- salah ke jalur itu kan pakai bis mini kan, yang bis 3/4 itu kan. Nah, balik. Ya udahlah keputusan anak ya kita ya sedih sih gitu kalau dibilang ya ini dikit lagi nih gitu kan. Gunungnya udah kelihatan gitu. Wah, itu teh Dan itu harusnya gunung kedua itu ya ke Sumbing, Sumbing ya? Sindoro Itu kan Sumbing. depan-depanan tuh. Itu Sumbing nih. Ya. Yang wah gila nih depan mata banget gitu. Masa enggak gitu loh. Kapan lagi? Itu loh. Maksudnya masih ada Ego, terngiang ya, ego ego di itu gitu. Wah, kapan lagi nih gitu. Itu di sisi lain aku juga ada seperti itu gitu. Cuma sisi lainnya lagi nggak bisa nih, nggak bisa terusin karena ini harus balik. Ya. Fisik udah gak kuat, mental udah gak punya nih gitu kan. Terus ya orang tua nih yang jadi ini wah ini harus balik. Walaupun orang tua nggak nelpon enggak gitu. Cuman nih hati aja pengen pulang gitu. Nih hati pengen pulang, tetap harus pulang gitu. Nah di sana ya udahlah balik ceritanya. Ya peluk-pelukan lah bareng anak-anak bareng teman-temannya senior saya ini. Ya mereka pun merelakan, saya pun harus merelakan kan gitu. Ya. Ini dua sisi ini tuh harus pada saling merelakan gitu. Merelakan dalam artian saya harus merelakan bahwa pendakian saya dibilang gagal dan teman-teman pun harus merelakan saya berangkat walaupun berat. Mereka berat juga buat ninggalin saya balik tuh gitu. Karena dengan apa ya, tugas yang ini ekspedisi udah jalan gitu. Ya ada beban moral di sana lah, Kita sama-sama dilema kali itu gitu kan. Yang pada akhirnya ya udah balik pulang di last minute untungnya masih ada mobil di si terminal apa sih Podi kurang. Untung terakhir itu mobilnya itu. Dan sehingga saya bisa pulang. Sisa uang saya 5.000 Di bis itu. di bis itu tersadar teh urang teh buku 5.000 gitunya cuman bermodalkan air mineral doang gitu di Pad Place. Cemilan pun kan saya kasih ke anak-anak semua gitu, makanan segala macam gitu. Dan saya lupa bahwa saya nggak punya uang kali itu teh poho karena naon nggak ada support dari Indung Baratnya, nggak ada endorsement. Sponsor berkurang gitu karena dilabrak gitu nya izinnya. Nah endorsement baru tersadarkan itu gitu. Iya kurang tidak support ku orang tua ya, ku ibu ya gitu. Karena orang mau pendaki disayang ibu atuh dah gitu nya. Nah pada itu ya alhamdulillahnya bisa nyampe Cicaheum, nyampe Bandung lah. Dan itu teh uang 5.000 itu, untung Cicaheum ada uang 5.000. Dan itu teh bisa balik di Cicalengka, kudu 5.000 baheula. Pakai elp. Ting enak sabaraha ongkosna elpnya poho deui. Teu nyaho eta mah. Kan baheula teh pokoknya bisa balik we gitu 5.000. Pas gitu. Pas eta teh. Nah, dan nggak pulang ke rumah malah ke rumah temen ya, ke rumah si Kang Benny gitu karena stay-nya dulu di sana. Iya. Dan saya bercerita segala macam dan ya anak-anak tuh marah, ya lu yang gila maksain gitu kan segala macam. Mana nu Marahnya bukan karena gagal ya. tapi lebih karena memaksakan kehendaknya gitu loh. Karena ya beban deh sih, beban moralnya, beban urang ulah sampai terjadi mah gitu karena ini tuh udah diagendain jauh-jauh hari gitu. Nah itu teh sangat ya gunungnya mau kemana sih gitu. Saya teh kalau itu teh gitunya gen bae lah gitu iraha dewe gitu. Nu penting orang salamet heula gitu. Di satu sisi ada ego untuk kapan lagi bisa kesini. Di satu sisi ada pertimbangan keselamatan yang harus diutamakan. Itu kan? itu yang paling penting itu Ya. gitu. Karena saya tahu ini objektifnya itu gitu loh. Ini bahaya Kita udah tahu fisik kita udah lemah. Mau dilanjutin juga. Ya konyol lah pada Iya. akhirnya kalau misalkan saya maksain dalam artian maksain ya udah bisa kok gitu. Ya udah orang tua labrak aja. Ya udah fisik saya bisa kok gitu. Tapi yang pada akhirnya nantinya jadi nyelakain diri sendiri. Buat apa gitu? Iya buat apa ngapain juga gitu.
Udahlah di sana saya nurunin ego, yang pada akhirnya harus bisa nurunin ego. Toh gunung nggak kemana, next saya bisa ke sana lagi kok gitu dengan Kondisi persiapan yang lebih baik gitu. Ya. Ya berarti kan poin terpentingnya adalah tetap persiapan yang baik, Yes. didukung juga dengan latihan fisik yang baik, kemudian juga pembentukan tim yang baik, juga pemilihan tim yang baik, karena memang ketika naik gunung itu kan tidak bisa seenaknya gitu. Yeah. Walaupun udah tak bisa berangkat seenaknya, tapi tidak bisa dilakukan dengan persiapan yang seenaknya gitu ya. Cuman poinnya ini yang saya pengen ceritain di situ adalah poinnya tuh jujur ya, faktor izin orang tua. Izin orang tua ya. Untuk Doa poin orang ini tua tuh udah saya pasti. tuh kerasa banget Itu nggak cuma buat naik gunung. Di Yes, semua iya, buat- kegiatan ya, doa apapun. orang tua terbaik Ya. lah. Nggak ada lawan. Cuman untuk ya momen ini saya bercerita ini tuh, dan terasa banget tuh beda banget ketika saya naik Gunung Ciremai yang baru bisa beberapa ini jalan gitu dengan sekarang gitu. Ya. Dengan si naik gunung ini yang udah saya jeda beberapa lama, yang udah saya ngetesnya ke mana-mana gitu, ke Ciremai. Tapi ternyata ada poin yang paling sangat tidak boleh dilabrak, itu adalah izin orang tua, doa orang tua. Dan alhamdulillah saya dapat pelajaran itu sampai detik ini di kehidupan saya. Saya nggak berani, jujur ya, nggak berani kalau misalkan orang tua nggak ngizinin atau orang tua nggak ini tuh saya nggak berani. Dan itu tuh pelajaran pisan gitu. Dulu masih labrak gitu ya. Tapi untuk sekarang hal terkecil apapun ketika orang tua kita atau ibu kita nggak ini teh udah we. Iya benar. Urang teh embungnya gitu. Wah, ya kakek. Jadi teringat waktu saya naik gunung itu pada akhirnya tuh gitu. Ketika ulah baheula we urang naik gunung gagal gitu. Nah itu gitu. Aya itu teh gitu nya. Nempel nepi ka ayeuna alhamdulillah nah gitu. Dapat itulah poin sangat penting ketika saya naik gunung di, ya kalau dibilang gagal tapi ada poin, ada pelajaran yang lebih eta gitu. Ya berarti buat teman-teman anu osok bebejana mondok di Imah Babaturan ternyata naik gunung, nah hati-hati bisa Jadi, kejadian bener. gitu. Dan ini nyata loh, real loh. Nyata, boleh bisa dicek langsung ke ibu saya atau ke teman-teman bisa. Dan ini benar. Poinnya adalah itu. Kade doa kolot gitunya, doa orang tua. Doa ibu sepanjang jalan. Doa ibu sepanjang jalan. Ya mungkin itu aja Kang Ahong. Oke, Terima siap. kasih. Oke, kamu tahu. Mungkin nanti kalau ada yang harus diceritakan lagi kita bisa Oke, ketemu lagi. siap. Dan saya teh pengennya terus bercerita, kita Iya. pengen gitu. Jadi ya ini mah sesuai pengalaman aja sih, sesuai pengalaman aja. Mudah-mudahan bisa jadi apa ya? Bukan ngemotivasi sih, maksudnya lebih Berbagi pengalaman berbagi lah. pengalaman aja ini, berbagi cerita. Bukan saya Ngajari gimana, jauh lah ya, enggak, ngajari. ini cuman apa yang saya alamin, mungkin apa yang Mudah-mudahan teman-teman bisa alamin. jadi pelajaran Nah, buat itu, teman-teman mudah-mudahan yang seperti itu. menyaksikan. Mungkin itu aja Kang Ahong. Oke, Terima siap, kasih. Kang Uton. Thank you. Mudah-mudahan dari obrolan ini dapat pelajaran buat teman-teman yang nonton, yang ini Subscriber. subscriber. Mungkin itu aja edisi kongres kita hari ini sama Kang Ahong. Jadi udah bercerita dari mulai pendakian yang paling berkesan karena suksesnya, kemudian ada juga pendakian yang paling berkesan karena gagal mendakinya gitu ya. Bukan gagal dia. Padahal itu persiapan udah matang Udah berarti matang. yang namanya ekspedisi nggak mungkin Oh, iya. persiapannya sebentar. Nah, buat teman-teman yang lain silahkan kalau misalkan ada cerita atau Nah, apa ada atau mau pengalaman. bercerita bisa Komen di bawah lah. komen di bawah, nanti kita coba hubungi. Kita undang, kita berbagi cerita kita nih sini, berbagi siapa cerita. tahu Kita bukan ada niat- yang lebih ini gitu kan. Iya benar. Kita Iya, bukan benar niat sih. mau mengajari tapi berbagi pengalaman. Siapa tahu pengalaman kita yang kita anggap tidak ada apa-apanya atau kita anggap itu mah cuma Receh, jalan-jalan receh. biasa gitu ya. Ternyata buat orang lain itu ada sebuah pelajaran yang bisa diterima. Mudah-mudahan di Trigep ini kita bisa berbagi tentang pelajaran hidup, pelajaran berkegiatan, pelajaran tentang apapun itu. Apapun itu. Dan bisa bermanfaat untuk teman-teman yang lain. Dan mungkin untuk edisi beberapa ini kita masih ngobrolin tentang pengalaman di Naik naik gunung, gunungnya ya, gitu, ya, karena ya. emang basically kita di naik gunung dan banyak cerita juga nih. Ya. Nah, nanti kita bisa bercerita tentang yang lain gitu. Bukan hanya naik gunung aja, masih banyak lah yang harus kita obrolin lah. Kongres pan judulnya, ngawangkong teu beres-beres. Ya udah mungkin itu aja. Terima kasih sekali lagi buat teman-teman. Jangan lupa disaksikan lagi di Kongres Trigem berikutnya.
Atur nuhun sekali lagi Kang Ahong. Siap. Salam buat keluarga di rumah. Boleh. Mudah-mudahan sehat semua. Amin, amin. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, dadah, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.